Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Sengaja saya ajak berzikir karena ibu-ibu sedang bergerak juga sedang bicara, ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih ibu-ibu ribut? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Engkau saksikan hadir menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa dan aib, membuka hati yang masih tertutup, jadi cahaya bagi hati yang gelap. Ya Allah, jadikan majlis ini penguat iman, penambah amal, menjadi jalan sisa umur kami istiqomah, menjadi jalan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Saya akan diam kalau ibu-ibu masih ngobrol. Yang lain sambil nunggu zikir saja dan doakan ibu-ibu yang ngobrol ini diampuni oleh Allah, ya. Sepertinya pengumuman barusan tidak kedengeran. Siapa yang bisa menjawab, hadiahnya umroh. Umroh sama-sama, ya, sama saya. Mau? Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Ke sana masing-masing. Terima kasih kepada para ulama, guru-guru kami, para sesepuh, Pak Bupati dan Wakil. Beliau barusan ada tugas
Pak, para pimpinan, dan semua jamaah, kalau mau berdiri, syaratnya yang belakang jangan terhalangi. Bu, Pak, siapa yang bisa jawab umroh sama-sama ya? Mengapa Allah memerintahkan kita saum Ramadan? Cung yang tahu. Supaya apa? Ya, langsung saja Pak. Supaya apa? Supaya mencegah dari hawa nafsu. Bapak mau tidak punya nafsu? Hah? Mengurangi hawa nafsu. Bagus, nilainya 6. Ya, supaya bisa menahan istri. Ah, berat. Pakai dalil atuh, jangan ngarang. Ya, la'allakum tattaqun. Lengkapnya dalilnya begini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah tidak perlu saum kita. Tidak perlu sholat kita. Allah tidak perlu apa-apa dari siapapun. Yang perlu sholat adalah kita. Yang perlu saum adalah kita. Supaya apa? Bertakwa. Apa itu bertakwa? Orang bertakwa itu seperti apa? Orang bertakwa itu cirinya adalah berakhlakul karimah. Ulangi. Jadi kita disuruh sholat, disuruh saum, disuruh zakat, disuruh haji, supaya kita berakhlak mulia. Jadi ujung dari semua ibadah ini adalah akhlakul karimah. Ulangi, apa ujung dari semua perintah ibadah? Akhlak yang mulia. Siapa yang sholatnya khusyuk, lihat apanya? Siapa yang paling khusyuk sholatnya, lihat apanya? Akhlaknya. Orang yang sholatnya bagus, akhlaknya bagus. Orang yang sholatnya jelek, jelek. Karena langsung inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu rem, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oh, itu ada koruptor sholat? Ada koruptor yang sholat? Berarti apa? Sholatnya jelek. Kalau sholatnya bagus, pasti dia tidak korupsi. Karena apa? Oleh Allah dilindungi dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa akhlak? Saya harus berdiri begini nih. Begini, tapi capek ya. Nah, teriak itu akhlak. Ini sound systemnya jelas tidak?
Mengapa Rasulullah diperintah Allah ke bumi? Untuk apa? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, innama bu'itstu, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Siapa orang Islam yang paling bagus Islamnya? Cirinya apa? Jawab, akhlaknya bagus. Siapa orang Islam yang sholatnya khusyuk? Akhlaknya bagus. Siapa yang saumnya bagus? Akhlaknya bagus. Siapa yang hajinya mabrur? Akhlaknya bagus. Jadi semua perintah Allah ini ujungnya adalah akhlakul karimah. Kenapa akhlak? Sebab bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Jadi Allah membahagiakan orang yang berakhlak baik. Kalau berakhlak jelek bisa bahagia tidak? Jawab, bisa tidak? Tidak mungkin. Bahagia itu di hati. Yang membulak-balik hati siapa? Allah, muqallibal qulub. Kalau oleh Allah dibuat gelisah, gelisah tidak? Kalau dibuat tenang, tenang tidak? Dibuat sempit, sempit tidak? Dibuat sengsara, sengsara tidak? Yang menentukan hati bahagia adalah Allah, muqallibal qulub. Allah lihat kelakuan kita. Tebak, begal bisa bahagia tidak? Jawab. Hah? Bisa, Pak? Bagaimana Bapak nyebut bisa? Hah? Begal bisa bahagia tidak, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Oh iya? Gimana caranya? Bapak tahu dari mana? Hah? Pernah merasakannya. Pernah merasakannya. Merasakan jadi begal maksudnya? Bahagia. Kenapa Bapak sekarang nggak ngebegal atuh? Kenapa berhenti? Mumpung ada polisi nih, Pak. Begal pasti bahagia, pasti tidak bahagia. Dia pasti menderita hatinya, takut ditangkap, takut ketahuan, dia menderita. Korupsi bisa bahagia? Jawab, pasti tidak bahagia. Koruptor nanti oleh Allah hatinya tuh takut ketahuan. Sibuk menyembunyikan uang. Capek sekali. Dia harus berbuat banyak supaya tidak kebongkar. Allah tidak menciptakan bahagia dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jelas? Tukang bohong bahagia tidak? Tukang selingkuh bahagia tidak? Tukang berzina bahagia tidak? Tidak. Dia sepertinya bekal bahagia, aslinya sengsara. Takut ketahuan, takut penyakit, takut terbongkar. Yang bahagia itu hanya orang yang berakhlak mulia. Jelas? Jelas tidak nih? Akhlak itu apa? Shhh. Ibu, Allah tahu tidak ibu-ibu yang ngobrol? Jadi majelis ilmu itu majelis mulia. Kalau ngobrol sia-sia, nanti ada balasannya tidak? Siapa yang mengundang musibah?
diri sendiri. Shh, tos. Ya memang tablik akbar begini dari jam berapa kumpul? Pantesan jam 7. Tos capek ianya. Tos sabar. Mau dilanjutkan? Bahagia itu adanya di hati. Hati sedih, kelihatan sedih. Hati jengkel, kelihatan jengkel. Hati jatuh cinta, ketinggalan. Bagaimana? Sudah juga Pak jatuh cinta, Pak? Sudah. Jadi, akhlak itu tergantung hati. Makanya, orang-orang yang berakhlak baik, pasti hatinya baik. Mungkin enggak, orang itu baik, tapi ngomongnya aja jelek, tapi hatinya baik. Tidak mungkin. Kalau orang hatinya baik, bicaranya pasti baik. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Jasad ini ada sesuatu, kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia jelek, jelek semuanya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi sholat itu ujungnya adalah membersihkan qalbu. Saum itu membersihkan qalbu. Kalau qalbu bersih, apa cirinya? Tenang. Tenang dalam segala keadaan. Dihina orang, tenang. Dipuji, tenang. Punya uang, tidak punya uang, tenang. Nah, yang tidak punya uang kurang tenang, pasti kurang iman, bukan kurang uang. Lanjut. Akhlak itu apa? Negeri kita ini tidak kurang orang pinter. Tapi kenapa banyak yang ditangkepin? Orang-orang yang sekolahnya tinggi. Masalahnya di negeri ini bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, tapi masalah akhlak. Jelas? Pak, Bu, mau punya menantu yang ganteng, yang cakep mau tidak? Udah cakep, pinter mau? Cakep, pinter, banyak uangnya mau? Mau tidak? Tapi akhlaknya bejat mau? Nah, ada harapan ya. Yang kurang cakep, kurang pinter. Akhlak itu apa? Akhlak itu reaksi spontan. Ini tidak kelihatan nih akhlak sekarang. Ini lagi style soleh, ya kan? Lagi pokoknya lagi soleh-solehnya nih sekarang nih. Terutama yang depan-depan ini ya. Nanti kalau ada kejadian yang disukai atau tidak disukai, biasanya keluar reaksi kita. Nah, reaksi itulah sebetulnya lebih dekat dengan yang aslinya diri kita. Kalau orang baik, ada kejadian reaksinya baik. Tapi yang belum baik, keluar tuh. Pernah dengar kemarin ada dosen yang meludahi di toko itu? Yang viral, dengar tidak? Beliau mengatakan, 30 tahun saya jadi dosen, hancur karir saya karena 1 detik. 1 detiknya pas meludah, begitu sedetik, ya kan? Kalau semenit capek, biasa ngacai. Semoga beliau diampuni dan menjadi mulia sesudah kejadian ini ya. Tapi itu datangnya dari mana? Nah, ketika disuruh, Pak, jangan nyerobot, marah.
tidak bisa nahan marah, keluarlah ludah. Jadi keluar ini aslinya dari hati. Bisa dipahami? Nah, apa yang menyebabkan orang akhlaknya jelek? Kan? Ayo, dua penyebab orang akhlaknya jelek. Satu, kenapa si Eta akhlaknya jelek? Satu, karena dia tidak paham agama dengan benar. Tara ngaos, tidak ke majelis taklim, tidak pernah dengar ceramah, tidak baca Quran. Pokoknya orang yang tidak belajar agama dengan benar tidak akan kenal ke Allah. Kalau orang tidak kenal ke Allah, pasti punya Tuhan yang lain selain Allah, menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan jabatan, menuhankan subscriber, menuhankan konten. Namanya rakun, ratu konten, menuhankan syahwat. Lihat, yang ditangkap, pasti dia tidak kenal ke Allah. Makanya dia menghamba kepada dunia ini. Orang yang tidak belajar agama tidak kenal ke Rasulullah. Makanya idolanya tuh drama Korea ya, yang enggak aja yang diidolakan. Padahal yang diidolakannya bunuh diri, udah stres. Orang tidak belajar agama, tidak belajar Quran. Artinya tidak tahu harus bagaimana hidup ini. Liar. Sehingga pergi, tidak tahu peta, tidak ada petunjuk, liar. Nih, tadi saya ngasih contoh. Shh, yang udah tahu diam ya, jangan ngebocorin. Oke. Tebak ini apa? Tuh kan bingung sebab tidak tahu, betul tidak? Nah, yang ada di tangan ini apa? Jawab. Tisu atau kosong? Tisu atau uang? Tisu atau plastik? Wah, kalau tahu tuh mantep hidup. Jelas? Karena kita tidak tahu jadi bingung, cicing, liar, pelanga, pelongo. Kalau tahu kayak gitu mantep. Monyet. Ada yang nyebut monyet ke kita. Apa jawabannya? Tuh kan banyak yang nggak tahu jawabannya. Kita monyet bukan. Jadi jawabannya bagaimana? Hei monyet. Oh, bukan. Beres. Muariwe. Tapi banyak yang, monyet. Non bro. Dia menjiwai kemonyetan dirinya. Dulu pernah cerita di sini, akhlak. Ini kan duduk dari tadi. Tiba-tiba ada yang mules. Tut, kentut. Nah, itu teh ujian akhlak. Kalau yang akhlaknya kurang baik, cuk, tong hitut. Jangan kentut. Bagaimana jangan? Sudah, ya. Kalau jangan tuh tadi. Jadinya harusnya bagaimana? Kalau ada yang kentut di sebelah kita, orang yang berakhlak baik, tut, alhamdulillah ya Allah. Telinga saya masih jernih, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba peledak, alhamdulillah ya Allah, berarti saya tidak kena COVID. Aduh, nggak usah dicolok, betul tidak? Terus gimana si ibu yang kentut? Kita berbaik sangka. Pasti si ibu udah mati-matian nahan.
Tapi namanya juga udah sepuh ya, pertahanan semakin melemah. Jadi gimana dong? Pura-pura enggak dengar. Beliau pasti malu, betul tidak? Cicing we. Kalau mau bisik boleh enggak? Bu, tenang we. Teka kuping. Bohong, tidak boleh. Ada ulama namanya Imam Hatim Al-Asom. Datang tamu ulama besar. Tamu, tamu teh punten buang angin. Kentut. Udah ditahan. Atuh malu tamu teh. Tapi ulama ini luar biasa akhlaknya. Maaf Bu, kalau mau konsultasi suaranya yang keras. Syekh, Syekh, Syekh. Atuh ibu teh bahagia, berarti tadi nggak kedengaran, padahal jelas. Tapi ulama ini menjaga perasaan. Gitu tah. Ieu mah urang nu hitut nyalahkeun tatangga, dosa apa. Lanjut. Sudah habis belum waktunya? Nah, jangan marah atuh. Akhlak hadirin. Jawabnya sing sopan. Belum, kan baru mulai. Nah, itu lanjut. Shh, akhlak itu reaksi spontan. Kenapa orang akhlaknya jelek? Karena dia tidak paham agama dengan benar. Itu istri saya rajin ke pengajian. Sampai yang berubahnya itu cuma seragamnya. Kelakuannya nggak berubah. Bawelna, rewelna. Kenapa? Berarti ibu belum paham. Baru tahu. Tahu dengan paham itu beda. Tahu sabar? Tahu sabar? Jawab. Tahu sabar? Paham sabar? Cik, paham. Yang paham tuh bisa menjelaskan. Ayo. Cari cing. Berarti can paham. Mangkaning tingkatannya begini. Tahu hanya dengan dengar. Paham dengan belajar. Bisa dengan berlatih. Baru mahir atau istiqomah. Jadi datang ke majelis ilmu sudah bagus. Tapi kalau tidak serius, cuma tahu, belum paham. Dari sanalah susah berubahnya. Kahartos. Jadi kalau ke pengajian teh, jangan karena penasaran ke penceramah. Wah, si Agim ceramah, penasaran aja. Namanya ibu teh arwah penasaran. Shh. Lanjut. Jadi kenapa orang akhlaknya jelek? Tidak paham agama. Tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad bersabda begini, dengar. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa ini orang bekal baik, bekal sukses, bekal bahagia, dikasih apa oleh Allah? Kasih uang, kasih gelar, kasih jabatan? Bukan. Diberi paham kebenaran. Jelas? Apa penyebab yang kedua orang akhlaknya jelek? Lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Ulangi. Lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Musuh kita teh ada dua. Di dalam namanya nafsu, di luar namanya setan. Setan tuh ada dua jenis. Ada minal jin, nati wan nas. Dua-duanya
ngajak berbuat memuaskan nafsu. Jadi orang teh rata-rata kalah oleh hawa nafsunya. Betul? Eta nu meludah kalah oleh nafsu apa? Amarah. Ada ketua titik-titik dicopot dari jabatannya karena berzina, kalah oleh syahwat. Gubernur ini ditangkap oleh KPK karena korupsi, kalah oleh nafsu serakah karena dunia. Ini nembak di penjara, kalah oleh amarahnya. Jadi manusia mah bekal hancur akhlaknya kalau kalah oleh hawa nafsunya. Jelas? Jelas tidak nih? Hoyong bahagia, belajar agama, amalkan, dan kendalikan hawa nafsu. Selamat. Mikir. Sholat. Ini karena dua judul dihijikan ya teh. Isra Miraj dan persiapan Ramadan. Sholat itu apa manfaat? Yang pertama, sholat itu penghapus dosa. Seperti di depan rumah ada sungai, sadar Rasul, subuh mandi, siang mandi, sore mandi, maghrib mandi, isya mandi, bersih tidak? Dosa kecil terhapus kalau sholatnya bagus. Makanya kalau adzan cepat-cepat sebab ia dosa, ia dosa, ia dosa, ia dosa, tangan dosa, sholat dosa besar tidak terhapus oleh sholat 5 waktu. Harus plus tobat. Tobat itu gimana? Benar-benar minta ampun, menyesal, dan stop berbuat itu tobat. Apalagi keutamaan sholat, rem. Mobil kalau tidak ada rem, cilaka tuh. Pakem inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibu gede ambek, sholatna butut. Sholat bagus tidak akan gede ambek. Sholat bagus tidak akan pelit. Sholat bagus tidak akan berzina. Di antara kita ada yang suka disoleten sholat. Sholat itu nanti jadi rem. 3. Wasta'inu bisobri wassalah. Ini kan wajahnya wajah-wajah banyak masalah, ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Banyak masalah baik atau buruk? Nah, kalau nggak tahu kayak gitu. Baik, buruk, buruk, baruk. Tergantung. Kalau benar menyikapinya, baik. Salah menyikapinya, buruk. Sehingga tadi, hei monyet, oh sanes, jalmi, nuhun, beres, naik derajat. Jadi masalah bahaya tidak? Masalah bahaya tidak? Tidak bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Soal ulangan tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. 2 tambah 2 bahaya? Tidak. Terlulus teh pada nyebut 8. Terus deh ya. Takut jangan terhadap persoalan hidup. Takut jangan. Jangan takut, dah hidup mah persoalan. Shh, jangan takut. Takut teh
salah menyikapinya. Apa yang salah menyikapinya? Sibuk menyelesaikan masalah sendiri. Tak salah. Bapak ingin istrinya baik sama suami? Jawab. Bapak nggak punya istri. Ingin punya istri tidak? Ya udah. Minta ke siapa? Ke sini. Suami tidak bisa membulak-balik hati istri. Istri tidak bisa membulak-balik hati suami. Yang bisa membulak-balik hati siapa? Allah. Makanya tidak usah ribut dan ribet. Sholat. Suami pika keheuleun. Ya Allah, si eta teh beger wae tulung. Abdi dandan kalah disebut kesemek. Allah. Bu, ibu, suami ibu ciptaan siapa? Suami ibu milik siapa? Suami ibu dalam kekuasaan siapa? Siapa yang bisa ngebulak-balik suami? Allah. Sholat. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat hamba dengan Allah pada waktu sujud. Wa aksiru doa, perbanyak doa. Matakna tong loba omong, mending seueur sujud. Eta loba omong. Mun abdi cicing wae jadi masalah. Ngahuleng saja. Ieu mah lain seueur carios, ieu mah nuju ngajak kepada Kalau cemburu ke suami gimana? Karek di bejaan, sholat mah kalau pergi. Ibu, lamun cemburu ke suami kedah kumaha? Sholat. Allah ningali henteu ibu sholat. Bari ngagibrig, ya Allah. Abdi teh keur cemburu, tulungan si bapak teh lincah wae, padahal duit nama saeutik, pada teu kasep-kasep teuing. Salat bu, mudah bagi Allah ngebulak-balik hati suami. Jarang ibu-ibu ngandelin salat, padahal janji Allah wasta'inu sabri wasa. Ieu ge Raden, kalau lieur-lieur teh Pak, beliin mukena baru dong. Ieu geus lepet kerudung. Jawaban Bapak apa? Jawabannya apa? Kalau salah, tunggu dulu. Itu mah cemburu. Istri minta dibeliin baju baru, jawabannya apa? Insya Allah mak pilih mukena dan baju mana. Udah gitu sholat. Duh ya Allah, tegaduh artos tapi tetega kapun bojo mukenana meni rajet jiga gitu. Tulung ya Allah,
eta kerudung istri saya teh kalau siang jadi taplak, ke pengajian jadi kerudung, malam jadi sarung bantal. Tulung ya Allah. Ka Allah minta. Kalau ada rezeki pasti datang. Kalau Allah nggak ngasih rezeki berupa kerudung, si ibu ke, ah pak, terjadi terkedah meser, nu ieu ge sae keneh beres, betul tidak? Allah, betulan pak, Allah, salat teh taat meminta ke Allah, hutang minta ke Allah, wahai pemilik langit dan bumi, aduh pangmayarkeun hutang abdi, minta. Penjahat aja dikasih uang, masa jangan lunasan hutang gak dikasih, betul tidak? Sholat itu ngahina wae, kumaha? Sholat, ya Allah, karunya tatangga abdi ngahina wae, ampuni dosana, gampilkeun urusana, doa yang baik. Allah suka tidak? Anak, gimana ngurus anak, Kalau wae sholat, ya Allah, ampun, kami belum jadi orang tua yang baik. Ampun ya Allah, saya belum bisa ngedidik anak dengan benar. Ampun ya Allah, saya sering ngasih contoh buruk. Tobat, sholat tobat, terus doa. Ya Allah, anak teh sing soleh, balikan hatinya, singnya doa bisa merubah takdir. Kuncinya sholat. Rugi orang Islam sholat rugi. Ikhtiar teh ku sholat mah jadi gampang. Pak Wakil Bupati nggak ada nanti rapat-rapat ngeganggu waktu sholat ya. Mau mikir apa? Lamun teu dikasih ingetan ku Allah mah kalah ngabis-ngabisin konsumsi tah rapat teh. Ada ibu-ibu tukang dagang di pasar makanan ringan. Lagi banyak pembeli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah, duhur. Maaf, ini para pelanggan, saya mau dipanggil bos dulu. Allah, mau sholat dulu di masjid 15 menit. Bisa mau ikut, mangga. Kalau mau nunggu 15 menit. Kalau mau beli ke yang lain, silahkan. Punten ya, saya tutup dulu. Pergi weh. Duhur asar selalu begitu. Ini kisah nyata. Terus ditanya, Ece, nggak takut rugi? Azan, orang lagi beli malah ditinggalin. Yang datang itu kurir. Nganterin rezeki dari Allah. Sekarang yang nyuruhnya manggil saya. Masa saya riweuh jeung kurir? Dengan bos dong, Allah Tuhan saya. Tidak pernah rugi tahir. Sholat. Dikit-dikit, sholat. Sedih, sholat. Jengkel, sholat. Punya keinginan, keheul, sholat. Makanya jaga wudhu. Pokoknya pusing-pusing, aduh ya kumaha ya, sholat. Percayalah Pak, sujud ini saat paling dekat kita dengan Allah. Makanya kalau orang dekat dengan Allah, cirinya senang sujud, betah sujud, nikmat sujud. Dunia mah nggak ada apa-apanya. Punten ya, bukan niat abdi, saya bulan ini umurnya 64 tahun Masehi, 66 tahun Hijriah. Aki-aki
rezeki ieu teh. Incu tos 20, alhamdulillah. Diam, biasa aja ya. Hah, nggak usah gitu ya. Udah nyobain, Pak, dipuji rame-rame, sudah. Dicaci maki rame-rame, sudah. Yang nyacinya juga datang. Kan salaki batur. Capek-capek. Dihormat-hormat sudah. Dihina-hina sudah. Judul nama dunia mah teu aya nanaonan. Tos. Sudah banyak dulu pejabat yang udahan sakit maut gitu hanya kita teu damang cuman gitu ayeuna ieu nuju mararanggung ya nya nggak boleh diborgol ya, jangan. Kalau diborgol yang malu orang tua, keluarga, anak-anak, sekolah, nenek, tetangga, jangan. Kenapa banyak yang diborgol? Ya karena dua tadi, kalah oleh nafsu, kurang iman dan kalah oleh nafsu. Sholat. Kalau tembok ini dibongkar, roboh tidak masjid? Tiang dibongkar, roboh tidak? Sholatnya jelek, hidup jelek. Itu rumus. Yang terakhir tentang saum. Sudah banyak ceramah saum. Aya naik nu gampil lah ya. Pokoknya Ramadan bulan cari ilmu. Tiap hari nambah ilmu. Musibah bukan hilang sendal. Musibah nambah hari, tidak nambah ilmu. Musibah. Man aroda dunia, siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi, wajib dengan ilmu. Wa man arodal akhirah, barang siapa yang ingin akhirat, fa'alaihi bil ilmi, wajib dengan ilmu. Wa man arodahuma, siapa yang pengen dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Sehari 24 jam wajib kita cari ilmu, tambah terutama ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid, ilmu mengenal Rasulullah, wajib. Kurang ilmu pasti musibah. Tenan, terbiasa. Kucing makhluk ciptaan Allah. Kucing sedang apa kucing? Lagi jalan, bukan lagi jalan, lagi bertasbih. Kucing lagi bertasbih. Tekenging jail ka kucing, ya. Lanjut. Kucing bikin kesel, Bapak harus istighfar. Gimana kalau kucing bikin kesel? Istighfar, Pak. Kenapa kucing wae di bumi? Nah, berarti kucing digerakkan oleh Allah ke rumah Bapak. Beda baheula disepak ku Bapak ya enggak? Kucing bergerak ke sini izin Allah bukan? Izin Allah, tenang we ya. Tenang Pus. Lanjut. Saum bulan mencari ilmu. Pupuk ilman adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman, kurang iman pasti kurang bahagia, kurang iman pasti kurang bagus akhlaknya.
Ini banyak para pimpinan di sini. Lihat Pak, anggotanya yang berakhlak jelek pasti dia kurang iman. Kenapa kurang iman? Dia tidak pernah mau belajar agama dengan benar. Hidupnya jadi hamba duniawi. Tinggal lihat. Saya sudah lihat pengalaman hidup ini, dunia mah gak ada apa-apanya kecuali dunia dengan iman dan jadi amal soleh. 2. Ramadan, bulan Qiyamul Lail, bulan bagusin sholat. Jangan ada malam tanpa taraweh, musibah. Mau ke yang mana nih? Masjid yang bacaannya ringkas atau bacaannya panjang? Nah kan, atuh peperiheun kita tuh bisa lu panjang cuma ina atau ina, nebeng kepada imam yang bacaannya panjang. Man qoma ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Taraweh bagus, dosa hapus. Kenapa dosa dihapus? Sumber hidup gelisah adalah dosa. Sumber hidup banyak masalah adalah dosa. Sumber hidup berbagai musibah diundang oleh dosa. Makanya Ramadan itu penghapus dosa, hati jadi tenang, masalah jadi beres. Masalah itu diundang oleh dosa. Sholatnya di masjid ya Pak. Pernah dengar ada lelaki solehah ya udah nggak usah pakai ini, bisa ngejebros. Abdi nangkarak ya. Tapi jika disetrap geningan. Pak, lelaki, mau sukses Ramadannya, TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ulangi, apa artinya? Jangan takut masalah malah nggak ada apa-apanya. Rezeki mah semuanya milik Allah. Karir juga Allah yang ngatur. Ya Pak Wakil, kebayang tidak bakal jadi wakil bupati? Enggak ya kan? Pak Bupati juga ternyata satu kampus dengan AA dulu. Tapi beliau jauh junior. Gak pernah kebayang bakal jadi bupati. Betul tidak? Ini Pak Kapolres dan Pak semua ini para pimpinan, termasuk saya, teka bayang. Gak kebayang, ada yang ngatur semuanya. Nu penting mah sholatna TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Tebak ya, kalau Allah nolong kita, rezeki untuk AA bakal ketuker tidak? Jawab. Kalau bukan untuk saya, bakal ketemu tidak? Tenang, tenang, tenang hirup mah. Sholat yang bagus nanti diatur oleh Allah. Ikhtiarnya juga diatur. Yang datang ini ketemu, tapi tenang di sini teh, tegegebegan wae. Sholat. Pernah dengar lelaki solehah? Apa artinya? Lelaki yang sholatnya di rumah. Oh gitu Pak? Geningan udah tahu ya. Telat makan jadi masalah, telat ngantor jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat bayar hutang. Tahu sumber masalah yang sebenarnya apa? Telat sholat. Kalau sholatnya bagus, bagus. Asli nih hadirin, kita mah dah hamba Allah, benar? Kita tuh diciptakan untuk sholat. Nunggu waktu sholat. Ini kita lagi nunggu asar nih, sambil diisi ibadah, ngaji, kerja, ngurus keluarga, dagang. 3. Ramadan.
keluarkan, infak, sedekah, nggak usah kebanyakan mikir. Allah lihat yang kita lakukan. Nggak punya uang, makanan, nggak punya makanan, tenaga, beberes, tidak punya tenaga, leles, senyum, itu sedekah. Tiap lihat kotak infak, beri kieu. Senyum adalah, berkata baik adalah sedekah. Nunjukin jalan orang yang tersesat adalah sedekah. Mungut sampah adalah kullu ma'rufin sedekah. Jadi Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Apa aja jadi kebaikan. Setuju? Setuju tidak nih? Ke masjid, ada sampah, pungut, masukin saku. Allah lihat tidak? Siapa tahu mungut sampah itu walaupun hanya tutup botol, hutang bisa dilunasi oleh Allah. Masuk ke toilet, lagi nagog, ada cucunguk. Tahu cucunguk? Kecoa, cuk, disoledat. Ayo, diapain kecoanya? Jawab, dibanjur, ditincak. Kalau bapak jadi kecoa maunya diapain? Ditincak mau teh? Tolong pakai ujung sendal. Kluk, dia tengkurap lagi. Siapa tahu dia mau nikah? Ya, di WC sebelah, betul ya? Allah lihat tidak? Kita nolong cucunguk? Lihat tidak? Allah suka tidak? Siapa tahu nulungan cucunguk bapak diundang umroh. Bagi Allah mah tidak ada amalan kecil, Pak. Pas bapak masuk WC ternyata ada peninggalan orang yang berkesan. Kumaha tah? Apa diposting itu? Banjur, ya Allah, nasib menghilangkan kotoran di masjid. Siapa tahu Allah menghilangkan kotoran di hati kita. Pokoknya mah Ramadan mah terus di mana kita ada tutulung terus. Keren, betul tidak? Tapi harus ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya, terus. Orang ikhlas itu seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Orang yang tidak ikhlas itu sibuk menonjolkan diri, seperti ambeien, nyeri, bisul, jerawat. Makanya terus Allah lihat, cukup. Amalan yang ketiga bulan Ramadan, Al-Quran. Tiada hari tanpa Quran. Tong kieu wae, kieu. Pak, Bu, Nabi Musa punya mukjizat, selesai mukjizatnya. Nabi Ibrahim punya mukjizat, selesai. Nabi Isa punya mukjizat, selesai. Nabi Muhammad punya mukjizat, ada sampai sekarang. Al-Quran. Punya hutang, baca Quran tiap hari, one day, one juz. Abdi teh kumaha ye, banyak masalah. Coba baca Al-Baqarah ya. Al-Baqarah kalau di rumah dibaca, Pak, jin tidak bisa masuk, setan nyingkir, sihir tidak mempan. Lihat wae lah, abdi mah jadi saksi, Pak. Ada ibu-ibu kanker tos gak mau di kemo, kata gurunya, Bu, baca surat Al-Baqarah, tamatin, sing ikhlas. Ya Allah, saya baca Al-Baqarah benar-benar mencari ridho-Mu. Setiap huruf yang saya baca, semoga Engkau ridho. Janji Rasul, Al-Baqarah membawanya keberkahan, meninggalkannya penyesalan. Dengan izin Allah sembuh, Pak.
yang belum punya anak, yang punya hutang, yang kebelit pinjol, yang iya baca Al-Baqarah Pak. Ramadan bulan Quran, setuju? Dan penutupnya Ramadan bulan silaturahim. Ayo silaturahim tuh bukan ngedatengin orang yang baik ke kita, itu bagus, tapi yang enggak baik ke kita datengin juga. Ngirim kepada yang pelit, menyapa orang yang tidak mau nyapa, ngedeketin orang yang ngejauhin, temen orang tua, guru, cari silaturahim. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Mudah-mudahan Ramadan ini barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil